Ibu, Bapak, Saudara, Saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini, Minggu 2 April 2023, kita akan merayakan kedatangan Yesus ke Yerusalem. Yesus masuk ke Yerusalem bukan untuk menaklukkannya secara politis, melainkan untuk menyerahkan dirinya. Dia datang bukan untuk perang, melainkan menawarkan damai. Bukan paras garang, tetapi paras lemah lembutlah yang ditampilkannya. Kita pun dipanggil Allah untuk bersikap lemah lembut, rendah hati, dan bersahaja seperti Yesus Kristus Raja kita. Caranya dengan berpikir dan berperasaan seperti Kristus. Tema ibadah pagi ini, lemah lembut seperti Yesus. Dan kebenaran firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Yuel Indrasmoro dari Gereja Kristen Jawa, Jakarta. Saya mengundang jemaat berdiri. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam ibadah ini. Dan dengan sukacita dan rasa syukur kita naikkan pujian dari NKB 76A bait 1 sampai 4. Dengan megah kau maju terus. Megah kau maju terus, dengar khalayak berseru, Hosana bagi anak Daud, menyambut kedatanganmu. Dengan megah kau maju terus, terhampar pada jalanmu, daun palma dan pakaian pun meski diambang ajalmu. Dengan megah kau maju terus, sekarang Yesus anak Daud, mulailah kemenanganmu melawan dosa serta maut. Dengan megah kau maju terus, di langit tinggi malangmu, melihat terus dengan sedih derita pengorbananmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merayakan Minggu Palma. Minggu Palma merupakan penggenapan nubuat Zakaria, sebagaimana yang dicatat penulis Injil Matius. Lihatlah rajamu datang kepadamu, lemah lembut dan mengendarai seekor keledai betina dan seekor keledai beban yang muda. Hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus pribadinya sebagai pribadi yang lemah lembut. Kita bisa belajar dan menampakkan diri sebagai murid sejati ketika kita belajar lemah lembut seperti Yesus.
Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau tahu hati kami. Betapa kami rindu untuk memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kami, dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, dalam perbuatan kami. Tetapi Tuhan, Engkau juga tahu betapa lemahnya kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami dah beribadah kepada Tuhan. Dan kiranya Engkau yang menolong kami, Engkau yang menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan sendiri. Kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Kristus. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Kolose pasal 1 ayat 13 hingga 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Marilah kita bersama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita kumandangkan, Yesus Kau kehidupanku. Yesus Kau kehidupanku, Kau penumpas mautku. Pada salib Kau dipaku, sampai mati gantiku, agar aku mendapati hidup baru yang abadi. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Yesus Kau
selamat dari rantai dosa, syukur hati tak henti kepadamu ku beri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, heningkanlah hati dan pikiran juga tubuh kami, agar kami dapat lebih jelas mendengarkan suara Tuhan. Biarlah dengan pendengaran yang jelas, kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Menanggapi bacaan pertama, kita akan membaca Mazmur pasal 118 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 19 sampai 29. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 19. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran.
Berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah kurban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bacaan kedua dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Matius pasal 21 ayat 1 hingga 11. Matius pasal 21 ayat 1 hingga 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, konteks surat Paulus ini adalah dalam hidupmu bersama. Konteksnya bukanlah individu-individu yang terpisah, yang ingin hidup sendiri-sendiri. Tidak. Konteksnya saat individu-individu itu berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan bersama. Tak heran jika Paulus langsung berikan nasihat agar warga jemaat menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mereka perlu memiliki pikiran dan perasaan yang sama sebagaimana Kristus. Mengapa? Karena pada kenyataannya ketika dua individu bertemu, tak mudah bagi mereka untuk satu hati dan satu pikir. Kita punya peribahasa, rambut sama hitam, pendapat berbeda. Sekali lagi karena kita memang berbeda. Sejatinya saudara, pikiran dan perasaan merupakan inti kemanusiaan. Pikiran berkait otak dan perasaan berkait hati. Dan Paulus memang tidak hanya menekankan salah satu. Ini bukan pilihan, pikiran, atau perasaan. Namun yang ditawarkan Paulus adalah hati dan otak sekaligus. Jika hanya menekankan perasaan, maka yang acap terjadi bukanlah kemajuan, malah kemunduran. Menekankan hati saja akan membuat seseorang merasa perlu menahan perasaannya, takut melukai hati orang lain. Kadang yang terjadi memang demikian. Karena takut membuat kawan bicara sakit hati, kita merasa perlu menahan diri. Atau kita merasa orang tersebut akan tahu sendiri nantinya. Iya, kalau dia tahu. Kalau enggak, ya berabe. Dan kalau dirunut saudara, sesungguhnya ketakutan semacam itu disebabkan karena orang takut orang lain memandang negatif dirinya. Sebetulnya dia bukan takut melukai, tapi karena dia takut orang lain membenci dirinya, ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Namun demikian, kalau penyampaian tidak dengan hati, malah berabe. Kalau hanya mengandalkan dan menekankan pikiran, kalau hanya menekankan otak, kawan bicara bisa saja langsung tersinggung. Ia mungkin tahu dan sadar dirinya salah. Tapi kalau penyampaiannya tidak dengan hati, malah jadi persoalan. Seseorang mungkin menyadari dalam hati bahwa dirinya salah. Namun ketika orang lain mengatakan, dia bisa murka. Aneh, tapi itulah kenyataannya. Orang jelek akan tersinggung kalau mendengar orang berkata, jelek lu. Tetapi juga akan tersinggung jika orang berkata, cakep lu. Artinya apa saudara? Kalau tanpa perasaan, orang hanya akan tersinggung. Antara perasaan dan pikiran seharusnya seimbang. Jangan hanya berat di satu sisi. Harus setimbang. Kata setimbang sangat menolong di sini. Setimbang berarti seperti timbangan. Kalau berat di satu sisi, maka kita harus memberi perhatian di sisi lain agar setimbang. Selanjutnya Paulus menulis yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini tertera, pada dasarnya ia sama dengan Allah, tetapi ia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankannya. Sebaliknya, ia melepaskan semuanya lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Dan itulah yang terjadi pada Minggu Palma. Minggu Palma merupakan penggenapan Zakaria sebagaimana catatan penulis Injil Matius. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai betina dan seekor keledai beban yang muda.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kata lemah lembut atau dalam bahasa Yunani praise pertama kali dipakai oleh penulis Injil Matius dalam khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kata lemah lembut dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini tertera di sana rendah hati. Mirip artinya dengan orang yang tidak mengandalkan kuasa sendiri. Menurut Stephen Lex, maknanya hampir sama dengan kata bersahaja. Artinya apa adanya, tidak berlebih-lebihan. Orang bersahaja tidak pernah main kuasa atau menunjukkan kuasanya. Ia tidak pernah memperlihatkan kuasanya karena andalannya adalah Allah sendiri. Ia tidak mengklaim apa-apa dan kekuatannya ada dalam kesahajaannya. Dan memang itulah yang terjadi pada Minggu Palma. Perhatikan Minggu Palma itu. Sang Raja naik keledai. Pada masa itu di Palestina, keledai bukan hewan yang dianggap hina, melainkan terhormat. Bila raja pergi berperang, ia akan mengendarai kuda. Jika raja datang dengan maksud damai, ia akan mengendarai keledai. Yesus masuk ke Yerusalem bukan untuk menaklukkannya secara politis, melainkan untuk menyerahkan dirinya. Dia datang bukan untuk berperang, melainkan menawarkan damai. Bukan paras garam, tapi paras lemah lembutlah yang ditampilkannya. Yesus datang dalam damai dan demi kedamaian. Dan keledai merupakan simbol perdamaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, keledai menjadi wahana kedatangan Yesus ke Yerusalem. Meski tak dianggap oleh kebanyakan orang karena tak segagah kuda, lamban dan berkesan bodoh, keledai dihargai sang guru dari Nazaret. Bahkan kepada para murid yang diutus untuk menjemput keledai itu, Yesus berpesan, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukannya. Ya, Tuhan memerlukannya. Yesus Allah yang menjadi manusia tak sungkan untuk mengaku bahwa dia butuh pertolongan keledai muda itu. Yesus tidak menyembunyikan kenyataan tersebut. Dia berkata dengan terus terang, dia sungguh-sungguh butuh keledai itu dalam menggenapi misinya, menjadi pendamai antara Allah dan manusia. Saudara, Yesus orang Nazaret, sang raja itu membutuhkan peran serta keledai yang belum pernah ditunggangi orang. Kenyataan itu selaras pula dengan maksud kedatangannya ke Yerusalem. Hewan yang akan digunakan untuk maksud suci haruslah hewan yang belum pernah dipakai untuk tujuan apapun. Keledai muda itu secara tidak langsung diangkat menjadi rekan sekerja Yesus dalam menuntaskan misinya, menjadi juru selamat dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi rekan sekerja Yesus dan menjadi simbol perdamaian merupakan tugas yang mesti dijalani keledai muda itu. Tak ada paksa-maksa di sini. Yesus tidak maksa keledai tersebut untuk tunduk kepadanya. Sebaliknya, sang keledai pun kelihatan pasrah bongkoan, menerima tanpa syarat kala para murid menghamparkan pakaian mereka di atas punggungnya. Tak ada pemberontakan, yang ada hanya kerelaan untuk terlibat dalam karya Tuhan. Dia bersikap laksana hamba Tuhan, tak menolak kerja dan rindu menyenangkan hati tuannya. Mungkin tanpa disadarinya, keledai itu pun belajar dari pribadi yang mengendarainya. Saudara, Yesus orang Nazaret tampil dengan rendah hati
ketika dia hadir dengan menggunakan keledai. Keledai merupakan simbol perdamaian dan simbol kerendahan hati. Kerendahan hati adalah ketika dia merasa perlu, tidak menolak, ketika orang mengalaskan, menghamparkan bajunya di punggungnya. Sejatinya Minggu Palma mendorong kita semua untuk menjadi lemah lembut, untuk menjadi lebih rendah hati, untuk menjadi lebih bersahaja, seperti Kristus Tuhan kita, juga sang keledai itu. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masing-masing mempersiapkan diri di dalam perjamuan kudus yang akan datang. Pada tanggal 7 April 2023, dalam ibadah Jumat Agung, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perjamuan itu, marilah kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkenan demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus Yesus, jadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman
yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang mewujudkan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur hari ini kembali diingatkan ketika kami boleh menyaksikan Sang Raja datang dengan paras lemah lembut, dengan hati yang rendah, mengendarai seekor keledai sebagai simbol perdamaian. Sang Raja datang dengan maksud damai. Ya Tuhan Allah kami, tolong kami ya Tuhan, selalu mengupayakan perdamaian bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami tahu ya Tuhan, itu hanya mungkin terjadi ketika kami berpikir dan berperasaan seperti Yesus orang Nazaret. Mampukan kami semua ya Tuhan, boleh sungguh menggunakan baik pikiran sekaligus perasaan kami. Kami tahu ya Tuhan, konflik sering terjadi ketika dalam percakapan orang hanya menggunakan otaknya. Dan konflik juga sering terjadi ketika dalam perkataan, dalam percakapan orang hanya menggunakan perasaannya, sehingga sungkan baginya untuk menyatakan pendapatnya. Ya Tuhan Allah kami, biarlah kami semua boleh berpikir dan berperasaan seperti Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati negara kami, Tuhan berkati rakyat kami semua. Biarlah segenap rakyat Indonesia boleh sungguh-sungguh berpikir dan berperasaan setimbang. Jangan hanya mengandalkan otaknya, jangan hanya mengandalkan perasaannya. Berkati pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Biarlah mereka semua, baik yang formal maupun informal, sungguh-sungguh menggunakan pikiran dan menggunakan perasaannya dengan setimbang, sehingga damai sungguh-sungguh terjadi di bumi Indonesia. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan,
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat kata Alkitab yang terambil dari Matius 23 ayat 23 demikian. Celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan yang harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer melalui rekening yang tercantum pada layar, atau Bapak Ibu dapat kumpulkan nanti dapat diserahkan ke bendahara pada saat kita ibadah onsite. Lagu persembahan pada hari ini terambil dari NKB 132. Kita akan nyanyikan bait pertama sampai dengan keempat dengan judul Bersukacitalah yang halis hatinya, dan seterusnya. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Karena kami menyadari sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, mari kita akhiri ibadah kita. Sebelumnya kita memuji dari lagu pengutusan yang terambil dari NKB 207
bait pertama sampai dengan ketiga, taat, setia, bertekad yang bulat, dan seterusnya. Taat, setia, bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat, setia, teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar. Karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat, setia, ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tatamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Hosiana.